Episode 11, hasil positif. Alvan membawa Ara masuk ke dalam mansion dan berlari menuju kamarnya yang lama. Terlihat jelas gulat kekhawatiran di wajah tampannya itu. Begitupun dengan keluarga yang lain. Alea tak kalah khawatir dari putranya itu. Cepat panggilkan dokter pribadi ke sini, seru Stephen pada Reno sang asisten. Alvan membaringkan Ara dengan hati-hati di atas ranjang king size-nya. Sedangkan Alea, Stella, Carol, dan Stephen ikut masuk ke dalam kamar Alvan. Mungkin Ara kelelahan karena perjalanan yang lama, ucap Alea. Iya, Mam. Dari tadi di pesawat, dia juga sudah kelihatan pucat sekali. Alvan sangat khawatir, ucap Alvan. Alea dan Stephen saling memandang. Mereka melihat Alvan yang begitu berbeda saat ini. Mata kedua orang tua itu saling mengedip ketika melihat Alvan yang begitu perhatian dengan Ara. Apalagi dengan tangan putranya yang tak pernah lepas menggenggam tangan Ara dengan erat. Stella juga sama. Dia duduk di sisi ranjang sambil memandang wajah saudarinya itu dengan cemas. Tok, tok, tok. Seorang dokter pribadi datang mengetuk pintu dan masuk ke dalam kamar itu. Tolong periksa putri saya, dok. Dia tadi pingsan saat baru saja melakukan perjalanan jauh, ucap Stephen memohon. Baik, Tuan. Dokter itu mengangguk dan berjalan menuju sisi ranjang untuk memeriksa Ara. Setelah beberapa saat pemeriksaan itu berlangsung, tiba-tiba Ara siuman. Tentu saja membuat semua orang di situ sedikit lega. Alvan, ada apa ini? Tanya Ara yang melihat Alvan di sampingnya. Kamu tadi pingsan. Dokter sedang memeriksa keadaanmu, jawab pria itu. Sebaiknya semua yang ada di dalam kamar ini keluar dulu. Saya akan memeriksa pasien dan akan mengajukan beberapa pertanyaan, ucap dokter parubaya tersebut. Baiklah dokter, kami akan keluar. Ara, Mam dan Dad keluar dulu ya, pamit Alea. Iya, Mam, jawab Ara lirih. Kemudian semua orang pergi keluar dari kamar itu kecuali Alvan. Kenapa Anda belum keluar, Tuan Muda? Tanya dokter tersebut. Aku mau di sini, tidak apa-apa kan, Dok? Ucap Alvan. Dokter itu terdiam. Tidak apa-apa, Dok. Biarkan Alvan menemani saya, jawab Ara tersenyum. Dokter itu menghela napas kasar. Baiklah kalau pasien sudah mengizinkannya. Tuan Muda di sini saja, jawab dokter. Saya akan memberi pertanyaan pada Nona, ucap dokter tersebut. Iya, Dok, jawab Ara. Kapan terakhir kali Nona datang bulan? Tanya sang dokter. Ara mengerutkan dahinya. Terakhir adalah pertengahan bulan lalu, Dok, jawab Ara. Alvan hanya diam, menyimak, sedangkan dokter itu segera memeriksa Ara lagi. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Sepertinya Nona muda saat ini sedang hamil, ucap sang dokter. Ara menutup mulutnya tidak percaya. Dia ingat setelah berhubungan dengan Alvin, dia lupa untuk meminum pil anti hamil itu. Tapi lebih pastinya lagi, silahkan periksa di dokter Obgyn atau langsung USG untuk mengetahui hasilnya, ucap dokter. Alvin terlihat gelisah. Dia tidak menyangka perbuatannya dulu mengakibatkan Ara mengandung anaknya. Dokter, tolong rahasiakan ini dulu dari Mam dan Dad ya, seru Ara tiba-tiba. Ah, baiklah Nona, jawab sang dokter. Sebenarnya kita harus memastikan dulu, periksa ke dokter Jetty, jangan sampai semua orang mengetahui berita ini dulu, imbu Alvan. Tuan Muda tenang saja. Saya tidak akan memberitahu pada Tuan Besar dan Jonya. Alvan mendekati Ara dan menggenggam tangannya. Tenanglah, kita harus memastikan lagi, ucap Alvan. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap dokter tersebut. Setelah itu dia keluar dari kamar Alvan dipenuhi rasa penasaran. Apa kamu tidak meminum pil anti hamil itu, sayang? Tanya Alvan. Ara menggeleng pelan. Baiklah, aku akan memberitahu Dad setelah kita periksa dulu apakah kamu beneran hamil atau tidak, ucap Alvan. Tapi bagaimana kalau aku beneran hamil? Tanya Ara sendu. Dia takut akan kemarahan dedinya kalau sampai hal itu terjadi. Aku akan menikahimu, sayang, jawab Alvan. Tapi Dad, Sesti, percayalah padaku. Kalau Dad marah, kita menikah di London saja dan kita menetap di sana untuk membesarkan anak-anak kita nanti, jawab Alvan memegang bahu Ara. Sedangkan di luar kamar, apa yang terjadi, Dok? Tanya Stephen pada dokter yang baru saja keluar memeriksa Ara. Begini Tuan, sebenarnya Nona Ara hanya terlalu capek. Biarkan dia istirahat beberapa hari agar pulih, jawab dokter gugup. Jetty, Ara tidak apa-apa, Dok? Tanya Alea sang mami. Dokter itu bingung bagaimana menjawabnya. Dia sudah terlanjur berjanji pada Alvan agar tidak memberitahukan kabar itu. Nona Ara baik-baik saja, Nyonya. Hanya kelelahan saja. Padahal aku kira dia sedang hamil muda, ucap Alea tiba-tiba. Dek, sang dokter terkejut mendengar ucapan Nyonya Stephen tersebut. Sudahlah, Mam. Kenapa Mami berpikir seperti itu?
Mereka memang tinggal bersama, tapi kan tidak mungkin Alvan akan melakukan itu pada adiknya sendiri, ucap Stella. Carol hanya mangut-mangut. Begini Tuan Besar, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada kalian. Apalagi dok? Tanya Stephen. Sebenarnya, keesokan harinya, Alea membawa segelas susu ke kamar Alvan untuk diminum Ara. Ya, Ara memang belum pindah dari kamar itu karena Alvan yang mengalah untuk gantian istirahat di kamar Ara. Ini sayang diminum dulu susunya ya, ucap Alea. Kenapa Mami tidak menyuruh Tina saja yang membawakan? Ucap Ara. Tidak apa-apa. Mami kan kangen sama kamu, jawab Alea sambil menyerah segelas susu untuk putrinya tersebut. Ara mengambil susu itu dan saat akan meminumnya, tiba-tiba perutnya terasa mual. Woi, sayang kamu tidak apa-apa? Seru Alea. Ara yang masih merasa mual langsung berlari ke kamar mandi. Di dalam sana dia muntah lagi bahkan sampai mengeluarkan semua makanan di perutnya. Alea datang dan memijat tengkuk putrinya itu. Kita ke rumah sakit ya sayang, ucap Alea. Ara hanya masuk angin Mam. Tidak perlu ke rumah sakit, lirik gadis itu. Carl masuk bersama Rebecca dan Stella. Mereka mendengar suara orang muntah di dalam kamar mandi. Rebecca adalah oma dari Daddy Stephen. Dia baru saja datang bersama Opa Richard. Apakah Ara positif oma? Tanya Stella. Entahlah, kita belum tahu, jawab Carol. Untuk memastikan kita harus membawa Ara ke rumah sakit, ucap Stella. Memastikan apa? Seru Ara yang sudah keluar dari kamar mandi bersama Alea. Bersambung.